welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan mempresentasikan final project yang berjudul Sistem Pakar untuk Konsultasi Perilaku Siswa menggunakan metode forward chaining dengan memakai Java NetBeans. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Wandira dengan NPM 202143501634. So, untuk kalian yang penasaran, stay tune terus, tonton videonya sampai akhir, don't skip, and don't forget to subscribe, like, share, and comment, okay? FYI, video ini tuh akan berdurasi panjang banget. Untuk itu, bagi kalian yang nonton video ini, sediain snack, coffee, or everything yang kalian suka. Kalau misalkan ya udah, let's start the program. Oke guys, kita mulai aja untuk presentasi final project punya saya. Yang pertama, pastinya nyalain dulu exam, start Apache and MySQL-nya. Terus kalau kalian mau lihat di bukunya saya, ada ini baby punya saya, ada data gejala, data guru, data perilaku, data role, data siswa, dan hasil. Oke, boleh di skip dulu atau di screenshot. Next, kita buka NetBeans-nya. Ini ada tampilan login punya saya. Kalau mau di-run, saya tuh bingung ya mau di-run programnya dulu atau lihat tampilan terus lihat kodenya. Kalau misalkan kalian pusing, sorry banget ya guys. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dulu nih untuk dari tampilan baru ke kode. Nah ini kan ada tampilan login ya kan, ada username, password, terus login. Nah untuk tampilan login ini saya memakai dua user. Karena tampilan login ini hanya bisa diakses oleh dua user. Yang pertama user guru, yang keduanya user siswa. Oke. Ini untuk tampilan login ya. Dan ini kodenya. Nah, kalian bisa di stop dulu aja dari tampilan ini kodenya ya. Kode dari pertama. Nih bisa kalian skip dulu ya. Nah, di sini kan ini tuh pakai ini loh guys, pakai button ya kan, ini tuh pakai button, sedangkan ini itu dia pakai yaitu ini pakai G label, sedangkan ini itu kalau nggak salah ya pakai text field, ini pakai text field, ini pakai label ya. Kalau ini pakai button, kalau misalkan ini mau di link boleh kalian klik kanan, event, action. Nah ini tuh untuk codingannya ya guys, bisa kalian screenshot aja nih ya. Dengan tadi yang di awal saya bilang, saya memakai dua opsi, yang satu guru, yang satu siswa dan guru. Oke, satu tampilan pakai dua user. Notes ya guys. Nah, dapat kita nih kalau kalian melihat keseluruhannya. Oke, hanya ini saja. Ini untuk tampilan login. Oke guys, kita lanjut tampilan login ini ya. Kita memakai guru dulu deh ya, dengan username guru dan passwordnya ini. Oke, kita coba guru. Tipe guys, guru passwordnya itu admin 123, klik login. Nah, login ini tuh berhasil kan. Misalkan nggak berhasil, kalian cross check lagi ada yang typo atau enggak. Karena guys, titik koma, putih atau apapun yang kurang itu bakal bisa error banget. Oke, kita lanjut. Ini tuh untuk tampilan guru. Ya, guru itu mempunyai tampilan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk kode tampilan guru ini tuh ada di sini. Tampilan guru. Ini kan tampilannya. Sederhana aja guys. Ini itu pakainya button sama kayak tombol login tadi. Ini semuanya pakai button ya guys, 6-6-nya. Kalau kalian mau lihat short kodenya boleh. Ini ya. Ini dia pakai button untuk nge-link ke form selanjutnya. Bisa di screenshot atau di stop dulu videonya. Lanjut. Nah, ini tuh ada codingan yang sebenarnya mau kalian pakai juga silahkan, enggak juga apa-apa nih. Ini tuh fungsinya untuk ini aja sih sebenarnya, biar dia itu enggak ada tombol silang atau kotak atau logo Java. Jadi dia ini doang. Apa ya namanya, polosan begini gitu, jadi kalian yang desain sendiri gitu. Untuk itu aja sih si kode itu, kode yang tadi ini. Nah ini
Itu cuma buat lebih apa ya, lebih simpel aja gitu. Nanti ada perbedaan kok. Nah, untuk tampilan guru ini kita mau akses data guru dulu. Nah, kalau misalkan yang tadi tampilan guru itu kan kayak gini loh guys. Nah, ini yang jadi pembeda. Kalau misalkan pakai codingan yang ini tuh, dia nggak ada yang di samping sini guys. Sedangkan di sini tuh kan ada. Nah, fungsi coding tadi tuh buat itu aja sih. Ya karena di data guru ini ada ID guru, nama guru, Gmail, status, username, and password. Kenapa ada status? Karena saya menggunakan status guru itu, guru BK, ada guru BK 1, 2, dan 3. Itu. Ini kodenya mana ya? Data guru ya. Data guru, ini looks-nya, dan ini kodenya. Kalian bisa stop and screenshot. Oke. Nah, ini ya. Ini tuh ya guys, ini tuh jangan terkecoh ya. Yang oranye gini, warna oranye gini tuh ada yang harus disamain sama DB dan harus bukan harus dan untuk penamaan table aja. Ini kan kayak ID guru, nama guru, Gmail, status. Ini buat yang di sini aja guys. Tapi ada, nanti saya kasih contoh. Yang oranye begini tapi dia harus sama dengan DB. Ya nih, kalau kayak gini, ini dia harus disamain sama DB. ID, nama, Gmail, status. Bentar guys, harus banget sama. Gede kecilnya huruf itu ngaruh banget. Oke, jangan sampai keliru. Ini buat DB, ini buat nama table. Udah gitu aja guys. Nah ini untuk tablenya. Tablenya kan kita pakai ini, table ke sini, lalu klik kanan, event, mouse klik. Ini untuk kodenya ya. Samain sesuai tabel kalian. Nextnya, di sini saya mempunyai 3 button. Di sini tuh ada save, edit, and delete. Saya jelaskan source kodenya dulu aja ya. Klik kanan, event, action. Nah, di sini untuk button save-nya bisa kalian stop and screenshot seperti biasa. Ini save, terus yang ini itu edit. Mana? Oh ini edit. Terus ini juga. Nah, ini tombol edit ya. Dan yang ini itu tombol delete. Tombol delete seperti ini saja. Oke, ini buat database ya guys, jangan sampai salah. Kalau salah sedikit dia error. Nah untuk di bagian desain ini itu saya bukan sepertinya saya pakainya button ini, pakai button terus saya properties terus klik icon ya, klik icon ini untuk memasukkan gambar ya guys, FYI. Klik icon terus titik 3. Nah kalian kalau misalkan belum punya file, kalau saya kan ini udah ada ya beberapa yang saya taruh. Kalian itu dari sini aja, dari import project. Nah kalian itu taruh gambarnya di mana? Apakah di desktop sini, di download atau di mana? Kalau saya kan di download. Kalau saya di download, nanti dia itu diklik aja, nanti finish kok. Nanti pas sudah finish dia muncul di sini. Nanti dia muncul di sini. Tapi sebelum itu saya pakai icon ini tuh ada webnya, web tambahan atau aplikasi tambahan ya supaya lucu-lucuan aja gitu. Nanti kalau misalkan kalian mau web icon ini saya taruh di link YouTube bawah, oke? Nanti kalian klik OK aja. Nanti dia berubah gambar di sini. Klik OK aja guys. Gampang kan? Nanti dia akan berubah. Kalau misalkan biasanya kan orang lain itu pakai lebih simpel, cuma tulisan aja nih save, edit, dan sedangkan saya pakai gambar icon gitu. Oke, paham ya? Di next, oh iya nih guys, sebelum itu kan di tampilan guru ini tuh dia di atasnya nih ada data siswa, data gejala dan lainnya. Itu tuh di sini saya pakai button di sini dirempetin. Nah ini nih, ini button sama seperti biasa dipakein link dan ini search kodenya ya, boleh di stop, screenshot, tempel ke program kalian. Udah. Oh ini guys, jangan lupa nih di kayak insert info gini tuh kan dia ada tanda-tanya. Jangan sampai kurang ya guys. Kalau sampai kurang tuh dia ada yang data nggak ke input atau dia error gitu. Pastikan kode kalian udah bener gitu, oke? Next lagi kita ada di data siswa. Oke, ini data siswanya saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Nah ini untuk tampilannya gemes banget kan, gambar kucingnya.
Nah, ini sepertinya saya ini pakai label, ini pakai Xfrill. Nah, kalau ini tuh dia pakai pakai apa ya? Radio button. Coba kita ini ya. Ini mana? Oh, enggak deh. Ini tuh setahu saya, dia itu pakai radio button. Habis pakai radio button, dipakein button group gitu. Nah, kalau ini tuh dia pakainya combo box. Ya, dia pakai combo box itu di properties. Nah, kalian isi nih. Tuh, isinya mau apa aja. Kalau saya kan kelas 10, 11, dan 12. Begitu juga sama dengan ini jurusan ya. Saya isi. Nah, ini ada. Oke. Lanjut, ini untuk kamera sama aja kayak tadi ya. Tombol apa button atau icon save, edit, delete itu sama aja sama yang sebelumnya. Tapi kalau kalian mau lihat, boleh guys. Ini search kode data siswa. Saya akan scroll dari atas. Kalian bisa di stop aja, oke? Saya akan pelan-pelan scrollnya. Dan ini data siswa. Oh iya guys, sebenarnya itu kan ini ada auto number ya. Jadi itu buat ngotomatisin apa sih namanya ID-nya gitu, gitu loh guys. Tapi karena saya nggak pakai, boleh ini dihapus, nggak apa-apa gitu. Nah ini lagi kodenya. Ini data table buat table saya, buat data table sedangkan ini database. Oke, saya akan scroll lagi buat data table-nya. Ini buat beranda yang di atas ya. Yang mana yang ini? Sampai di atas. Ya. Terus mana lagi? Ini untuk counter edit. Ini delete dan ini save. Ini kan karena kita nggak manual ya, jadinya kita hapus. Karena tadi aku kayak auto number, kita nggak perlu gitu. Itu udah seperti itu aja. Kalau kita run, tinggal klik kanan, kita run kembali. Ini mana ya? Ini kita hapus, kita pakai yang terbaru. Kita misalkan pakai kode ini tuh saya udah banyak banget ya. Saya pakai kode berapa? 254, 221, 23. Dan siswa misalkan Anggi, dia perempuan kelas 11 dengan jurusan TKJ itu kita save. Nanti ada tombol seperti ini di okein. Kalau misalkan tombol error di cross lagi aja ya guys. Udah dia kesimpan ya kan, dia kesimpan. Kalau kita mau ubah jadi enggak, kalau dia kembali misalkan laki-laki di jurusan TKJ 2 kita mengedit. Nah, langsung kali guys. Kalau error hati-hati, oke. Nah, angka dengan laki-laki 11 TKJ 2 berhasil dong. Kalau kita mau delete, misalkan nah hasilnya seperti ini. Data berhasil dihapus dan dihapus. Kalau misalkan kita banyak banget nih data yang udah diinput, kita mau cari satu nama siswa, kita ada namanya satu siswa, misalkan X1 and 2 020, ya tinggal cari aja nih. Nah, ada nama siswa yang muncul gitu ya kan. Untuk kodenya saya sudah beritahu, ini dia. Nah, ini dia, kalian screenshot saja. Oke, bisa dilanjut. Ini tuh untuk backgroundnya ya, saya itu kan awalnya hanya ini saja. Namun saya edit di web ungu ya, semua orang juga tahu lah ya web itu. Untuk ini loh, saya beritahu. Nah, ini tuh kan saya awalnya kan kosongan gini nih. Nah, saya edit di web ungu. Kalian harus tahu berapa ukuran tampilan kalian. Kalian bisa klik di bawah 2 kali, nah, keluar. Kalian klik OK, terus kalian di size, bisa kalian kopas. Nanti kalau kalian mau taruh, kalian pakai label dulu. Pakai label, taruh sini, terus digedein aja. Kalau ini kan saya udah ada gambar ya. Ya kan saya udah ada gambar. Kalau misalkan kalian mau coba, setelah labelnya ditaruh, terus kalian klik kanan, properties, icon. Kayak tadi, kalau saya kan udah punya, kalau kalian belum punya, berarti kalian titik 3, terus import project. Ngerti ya guys? Oke, ya sampai situ, kita masih panjang banget ini. Ada data gejala. Data gejala itu hanya ada kode, dan ini, dia tuh gejala apa? Dia itu
Nih, kalau di sini tuh kode, kenapa ini G26? Karena ini lanjutan dari G25. Aku pakai kode yang otomatis dibuat. Bisa manual, bisa otomatis, tapi karena aku nggak mau dibuat, aku pakainya otomatis saja, berurutan. Gitu. Terus ini, apa lagi ya? Oh iya guys, harusnya itu ini nggak ada tombol print, cuman saya, nggak apa-apa sih saya hapus, karena saya taruh terpisah. Saya taruh terpisah, jangan terkecoh ya guys. Ini untuk kodenya, mana? Tadi, apa, gejala ya guys? Nah ini tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau mau dihapus. Nah karena ini ada kodenya nggak apa-apa, karena saya mau dipisah, jadi saya hapus. Gitu. Ini untuk kodenya ya. Saya akan scroll dari atas, bisa kalian lihat. Ini ya, kode gejala. Nih, kalau yang tadi di form data siswa kalau nggak salah, auto number ini saya hapus karena saya pakai yang manual. Sedangkan yang sekarang ada auto number, jadinya saya pakai yang otomatis dari G01 sampai G26 tadi untuk mempersingkat saja gitu, karena nggak terlalu banyak ya. Ya lihat guys, bentar ya, save dulu. Guys, aduh guys, sorry kepotong tadi ya, lobet colok casan dulu. Ini sampai mana ya? Sampai auto number dibikin otomatis dari G01 sampai G25. Ini untuk search kodenya, bisa kalian stop screenshot di program kalian. Nah ini kodenya, oke, bisa di scroll. Ini untuk tagline-nya, ini tombol save, tombolnya masih pakai apa tadi, batu sama kok deh, nggak pernah berubah. Ini untuk kodenya, ini ya. Nah ini tuh ada tampilan yang di atas ini. Nah ini dia buat link. Ini tuh penting banget diingat guys, buat link ke form berikutnya gitu. Kita udah di form gejala, nextnya kita di form data perilaku. Ini untuk tampilannya, saya buka kok search kodenya dulu. Perilaku ya guys. Nah ini tampilannya, sedangkan ini kodenya. Untuk sejauh ini masih sama ya guys, batinnya save edit delete saja. Kalian bisa lihat search kodenya seperti ini. Ini juga sama guys, saya pakai auto number. Aduh, ada tahun guys, pakai auto number. Saya kalau perilaku itu pakainya P, sedangkan gejala saya pakai I. Untuk mempermudah diingat aja guys. Kalau kalian mau bikin kode sendiri boleh banget. Nah ini tuh diambil 2 digit jadi 01 gitu. Ini ya guys kodenya dulu. Ini table, ini seperti biasa, link aja. Naik tombol save-nya, jangan lupa guys, tanda-tandanya samain. Guys, lupa banget dari awal buat ngejelasin kalau kayak begini nih, ada T-kode, T-perilaku, dash, T-solusi, itu tuh dari mana sih? Sorry banget guys, lupa ngejelasin di awal. Ini tuh dari sini nih. Kenapa tadi dia ada T-kode? Karena dari text field ini tuh dia diklikannya, terus change variable name. Nah, aku tuh kasih nama dia T-kode ya. T-kode, terus yang ini itu T perilaku, sedangkan ini dex, and then yang ini itu T solusi. Ingat ya, T-kode, T perilaku, dex, T solusi. Nah, itu tuh dari yang itu guys, dari text field. Jadi kalau misalkan nama kalian udah sesuai, ya mungkin merah ya, gitu. Ini juga sama sesuai text field tadi. Tuh, ini untuk tombol delete, ini untuk tombol edit, save. Nah ini juga sama guys. Ini tabel perilaku ini tuh dari mana? Dari sini guys, tabel perilaku. Kalau kalian mau namain setiap yang berbeda-beda ya nggak apa-apa. Kalau saya kan tabel perilaku, tabel gejala sama aja kok. Nah gitu aja guys. Nih ini tuh sama yang hijau-hijau ini tuh dia text fieldnya ya, di change. Ini sudah. Oh ya guys, lupa lagi, ini tuh koneksi kalian. Jadi sebelum kalian buat form-form lainnya seperti ini, itu kalian sebenarnya buat koneksi dulu. Kan ini ada
Di sini saya mempunyai laporan, tampilan, icon, and koneksi. Nah, icon ini tuh untuk gambar yang tadi. Kalau misalkan kalian import, nanti dia masuknya ke sini. Ya, kalau tampilan kan form tampilan ini nih, kode yang buat nanti outputnya. Kalau misalkan yang tadi saya bilang, seharusnya kalian bikin koneksi dulu sebelum bikin form-form yang lainnya. Nah, koneksi saya itu ini. Nah, kenapa dia namanya CONN? Karena di sini saya makanya connect. Maaf ya guys ya, saya potong dulu. Saya lihat koneksi punya saya. Siapa tahu kalian mau lihat gitu. Nah, ini koneksi punya saya. Connect ya, connect. Nah, ini ya, ini koneksi punya saya. Boleh kalau kalian mau pakai ini. Kita lanjut lagi ya. Nih, itu buat koneksinya. Nih, oh bukan connect ini guys, tapi connect ini nih. Ini buat koneksinya ya. Nama koneksi kalian itu apa? Kalau misalkan koneksi ya koneksi. Kalau saya kan connect tadi ya. Terus nanti dia juga bakal ada di import koneksi ini. Nah, import koneksi sama ini tuh harus sama semua. Sama ini yang di file koneksi ini. Oke, ngerti ya guys? Ngerti? Sorry banget nih kalau ada kelupaan di awal dijelasin. Oke, next kita lanjut. Apakah saya sudah mengikuti? Nah, ini juga saya kan pakai kode P. Sama aja otomatis saya 1 sampai 05 karena saya nggak terlalu pakai banyak banget gitu. Saya pakai buat otomatis saja. Ini kita ikut misalkan dia apa ya? Apa ya? berlebihan aksesoris aja deh. Deskripsinya terlalu mencolok karena itu ya di sekolah yang anak-anak pakai perhiasan yang terlalu itu, solusinya dikurangin saja. Kita next, dia bisa tersimpan, nambah juga. Kalau misalkan mau diedit boleh banget, misalkan apa, tidak usah dipakai berlebihan, kita tinggal edit saja baru kita hapus, bisa semua ya. Next kita mau ke data role ini tuh kode ini itu kita pilih, kita masukin nanti dia tuh kita ke terus kodenya dulu aja ya. Kode perilaku ini kan bukan kode apa guys, kode role. Nah, ini dia. Ya, saya semua desain tampilan belakangnya saya bikin di web ungu. Ini untuk ini tuh dia tadi ya. Ini dia itu ngambil dari kabel gejala. Nanti ini role di sini. Tombolnya kita lihat source code-nya aja ya. Nih, ini semuanya. Jangan lupa koneksinya seperti itu. Nah, ini guys, kalau misalkan ada namanya string DB, kalian lihat DB kalian namanya apa. Kan kalau di sini kan saya namanya itu konselor, ya kan? Karena nama DB saya itu konselor. Oke, next. Gitu aja. Terus, nah ini guys, public data room. Kalian bisa ikutin pelan-pelan. Nih ya, jangan lupa nama DB kalian, hati-hati keliru. Terus apa lagi guys, nih karena kita mau compare, jadi rule itu tuh kayak aturan gitu kan, compare gitu kode perilaku sama gejalanya. Nanti dia itu perilakunya apa, terus kena gejalanya apa, nanti hasilnya apa, itu tuh dia pakai formula ya. Kalau misalkan kayak metode apa tuh SPK gitu, dia kan pakai perhitungan. Nah, kalau sistem pakar fluid chaining dia pakainya itu, jadi mengcompare antara perilaku dan gejala, nanti dapat hasilnya apa tuh dari sini, dari rule guys. Bisa kalian lihat ya, ini ya bisa ini. Jadi seperti biasa ya guys, tabel row-nya itu dari yang tadi. Ini dia, terus ini kan dia select data gejala, karena dia ngambil dari DB data gejala dan pakai kode gitu. Ini data gejalanya to myself from data role where kode perilaku gitu. Kode perilaku itu yang mana? Yang P01 sampai P05 tadi. Gitu guys. Kalau misalkan kalian mau pakainya nama doang, ya bisa. Nanti kalian kode perilakunya itu diganti sama nama apa. Ini kode gejala, ini aja sih guys. Tuh, gejala. Nah, itu ada apa? Kok tiba-tiba ada BAD di Excel? Ini tuh buat tambahin guys. Ini sama ini. Ini sebenarnya buat nambahin, ini buat ngurangin. Kita lihat dulu kodenya, oke? Baru ketampilan. Ini ya kodenya.
nih kodenya. Ya, kalian stop dulu sejenak. Ini dia. Nah, ini tombol save-nya. Kalau yang tadi add itu kan untuk yang atas ya ditambah. Kalau yang bawahnya itu dia pakai ini remove. Dan remove apa ya bahasa Inggrisnya? Kurangnya itu pokoknya nanti dikurangin. Kita praktek nanti. Ini untuk kodenya ya. Ini boleh lihat dulu. Nah, ini tuh ada apa? Cek kode item ini. Kalau nggak salah itu ini deh guys. Ini di event, terus ini nih, klik item. Kan kalau yang tadi table itu dia di event, terus mouse klik, ya kan? Kalau yang ini itu dia pakainya ini, event, terus item. Nanti kodenya ini ya guys. Ini dia. Nah, ini dia. Karena di sini saya pakai back itu kan buat ke form sebelumnya lagi atau beranda ya. Jadi saya pakainya ini tampilan dulu. Nah, ini udah saya tunjukin source kodenya. Semoga aja di kalian kodenya benar gitu ya. Ini untuk tampilan sesudah di coding ya. Yang tadi, misalkan kita mau pilih P5. Oh, dia udah ada guys. Dia kalau nggak ada tuh kayak gitu. Kalau misalkan dia belum ada, nanti dia keluar di sini kesulitan berkomunikasi misalkan. Seharusnya tadi P6 itu nggak dihapus dan tapi itu errornya nggak masalah guys, karena dia udah ada di BB-nya aja. Kalau misalkan dia belum ada kodenya kayak tadi P6, nanti dia bakalan muncul apa di sininya gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa guys. Kayak misalkan ini kita klik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini klik yang tadi di sini ditambah gitu, pindah ke sini. Oh, kalau misalkan sekiranya, oh kebanyakan saya mau pakai 3 aja, boleh. Nanti kalian klik ini, nanti dia kehapus gitu. Nanti kalau misalkan kalian simpan, nanti dia itu udah kesimpan. Ya, kalau misalkan nggak sampai bahasa disimpan tadi itu, ya error. Ini seingat saya dia itu kesimpannya ke database deh, bukan ke form kayak gini ya, dia ke database. Coba kita lihat data role, database, data role ya, coba. Kita lihat di data role. Sebentar, loading, come on. Nah, P5 kan, tadi kenapa dia error? Sebenarnya itu errornya nggak masalah besar banget ya guys, karena ada di sini P5, ya kan. Tadi kan kita masukin P5 baru lagi, terus dia kesimpan. Nah, dia itu kesimpannya sini. Dia itu kesimpan sini loh. Ini guys. Jadi kalau misalkan ditanya sama dosen kalian, ini save-nya kemana? Aku nggak ada di form, save-nya ke database Pak, Bu, gitu. Udah masuk ke database, berarti aman, nggak ada yang error. Udah kita back, karena dulu itu terakhir banget isi formnya. Kita back, kan kita udah lewati data guru, data siswa, data gejala, data lalu, data perilaku.